Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita membahas tentang faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial. Ya, kita sekarang mulai membahas selanjutnya yaitu faktor penghambat perubahan sosial. Ya, tujuan dari pembelajaran ini agar dapat menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat perubahan sosial. Ya, faktor penghambat perubahan sosial itu terdiri dari yang pertama yaitu kurangnya komunikasi dengan masyarakat lain, yang kedua adat atau kebiasaan yang masih mengakar, yang ketiga perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, empat hambatan-hambatan yang bersifat ideologis, lima rasa takut terjadi kegoyahan pada integrasi kebudayaan, 6. Prasangka terhadap hal baru, yang terakhir adalah adanya kepentingan yang tertanam kuat atau vested interest. Ya, kita mulai dengan faktor penghambat perubahan sosial yang pertama, yaitu kurangnya komunikasi dengan masyarakat lain. Perubahan sosial sangat sulit terjadi pada suku-suku terasing yang tidak mau bergaul dengan masyarakat sekitar serta cenderung menutup diri. Contoh di Indonesia, ya, pada gambar ini saya tunjukkan adalah masyarakat Baduy. Mereka menenun kain sendiri, tidak mau memakai listrik bantuan dari pemerintah, tidak mau bersekolah. Nah, sehingga mereka tertinggal dari wilayah yang lain. Ya, ada lagi di Sumatera, contohnya adalah suku anak dalam di Jambi. Ya, lanjut. Yang kedua adalah adat atau kebiasaan yang masih mengakar. Masyarakat yang masih mengagung-agungkan tradisi masa lampau akan cenderung sulit mengalami perubahan sosial. Ya, contohnya adalah orang-orang tua tetap tidak mau memakai alat pemotong padi yang modern tetapi masih memakai ani-ani sehingga masa panen mereka untuk memanen membutuhkan waktu yang lebih lama sehingga membutuhkan biaya yang lebih besar. Ya, lanjut. Yang ketiga adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Kalau ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat lambat, maka akan sulit terjadi perubahan sosial. Ya, daerah-daerah tertentu di Indonesia pendidikannya masih sangat lambat terjadinya ya karena faktor sarana dan prasarana. Sehingga akan berbeda ilmu yang diserap dengan kota-kota besar. Lanjut, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Ketika sebuah unsur baru yang tampak berbeda atau bertentangan dengan ideologisnya, maka masyarakat cenderung menolak dan bersikap bertahan. Contoh di Bali itu kalau pada masa perayaan Nyepi, maka masyarakat walaupun beragama lain wajib ikut menghormati mereka dengan tidak menyalakan api atau penerangan. Jadi listrik harus dimatikan, tidak boleh menggunakan listrik dan tidak boleh menyalakan api serta tidak boleh menyalakan televisi. Ikut wajib menghormati. Apabila ketahuan, maka para pecalang akan menegur untuk segera mematikan. Ya, contoh lagi ini gambar pada penguburan mayat di Bali yang sangat cenderung biayanya sangat besar yaitu peristiwa Ngaben ini ya. Mereka tidak berani melanggar, mereka menyimpan mayat keluarganya dengan dikubur sekian tahun sampai terkumpul biaya baru melakukan Ngaben. Ya, yang kelima, rasa takut terjadi kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Dalam masyarakat yang amat terintegrasi, setiap unsur kebudayaan tersebut akan saling terkait satu sama lain. Keterkaitan ini ada dalam sistem saling bergantung yang menyebabkan perubahan itu sulit terjadi. Ya, ini biasanya pada suku-suku pedalaman. Ya, lanjut. Yang keenam, prasangka terhadap hal baru. Misalnya pada masyarakat yang pernah mengalami penjajahan, maka akan cenderung menutup diri dengan orang asing atau hal-hal yang berbau asing. Ya, contohnya adalah masyarakat Indonesia pada waktu terjadinya
tanam paksa ataupun romusa, maka mereka akan cenderung menutup diri dengan bangsa asing yang datang ke wilayahnya karena trauma masa lalu. Ya. Lanjut, adanya kepentingan yang tertanam kuat atau vested interest. Ya, pada pemerintahan yang bersifat monarki atau kerajaan, maka akan sulit menerima perubahan strata di masyarakat dan tetap mempertahankan kedudukannya. Ya, contohnya adalah Yogyakarta. Ya, ini tetap sistemnya adalah monarki atau bersifat keturunan. Ya, walaupun sudah mulai mengalami perubahan di sana sini. Oke, itulah materi kita yang kita pelajari kali ini, yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial. Ya, tugas, ya jawablah pertanyaan di bawah ini dengan menuliskan jawabanmu di forum Rumah Belajar Mu'alimat ya. Jangan lupa tulis nama, nomor absen, serta kelas. Ya, yang pertama, apakah kamu mengalami startup digital? Pasti mengalami kalian semua. Ya, saya minta salah satu contohnya yang kamu alami bahwa kamu mengalami startup digital di dalam kehidupanmu. Yang kedua, berilah contoh vested interest yang terjadi di Keraton Kasultanan Yogyakarta dan Keraton Kasunanan Surakarta. Cari di internet, kemudian jawablah di forum Rumah Belajar Mu'alimat. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.